Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Ramadan dengan NPM 231001014 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas kuliah saya, yaitu membuat sebuah video tutorial tentang membuat program dan video tutorial yang berisi materi penjelasan metode dengan ketentuan minimal terdapat metode konstruktor, metode mutator, dan metode asesor. Isi dan tema program yang dibuat bebas selama minimal memenuhi ketentuan di atas. Bisa melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini videonya itu kita membuat video yang berisikan tiga metode ini ya. Ada tiga ini. Ada konstruktor, mutator, dan asesor. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke intinya ya. Baik, kita sudah di NetBeans-nya ya. Di sini jangan heran kenapa di sini kosong karena di sini saya sudah laptop baru ya. Jadi wajar aja kosong dan saya tidak memiliki data di laptop sebelumnya. Jadi ini kita akan new project aja. Ini kita next. Di sini saya ingin membuat sebuah program yaitu program siswa SMK. Oke, seperti ini ya. Ini kita akan finish. Oke, sudah terbuat ya. Oh iya, sudah. Dan di sini aku akan membuat new class lagi. Ini namanya aplikasi SMK. Oke, di sini saya akan langsung codingkan saja ya. Mungkin ini saya akan percepat saja videonya karena mengoding ini akan memakan waktu ya. Ini lama banget ya. Jadi ini mungkin akan saya percepat saja. Baik, di sini saya sudah menyelesaikan codingannya ya. Ini sudah saya selesaikan semua dan juga ini juga. Di sini ada dua kelas, ada siswa SMK dan juga aplikasi SMK. Nah, jadi yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah ini siswa SMK-nya dulu. Baru setelah itu saya akan jelaskan yang ininya nih, aplikasi SMK. Oke. Di siswa SMK ini yang pertama yang saya ingin jelaskan itu adalah ini, public class siswa SMK. Ini ada tiga ini ya. Jadi ini itu adalah atribut. Ketiga variabel ini menyimpan data pribadi seorang siswa SMK. Private artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Nih kayak ada ini ya private-nya ini. Private string nama, private string jurusan, private int atau integer tingkat.
Jadi ini bagian dari enkapsulasi untuk mencegah pengaksesan langsung dari luar. Nah, jadi gitu. Ini untuk atributnya ya. Ini ada tiga ini dari nama, jurusan, tingkat. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian di sini ini ada yang namanya, nah saya kasih nama dulu ya. Bahasa Indonesia aja kali ya. Konstruktori. Nah, ini nih adalah metode konstruktor. Ini yang ini ya. Bentar. Nah, yang seperti ini. Jadi ini tuh konstruktor adalah metode yang khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Jadi tujuannya tuh memberikan nilai awal dari suatu objek tersebut gitu loh. Nah, untuk tis nama, tis jurusan, tis tingkat nih yang ini nih ada tisnya. Jadi itu menjelaskan eh, bahwa variabel nama nih, nama, jurusan, tingkat memiliki objektif diisi dengan parameter yang diterima. Nah, jadi gitu. Nah, untuk contohnya itu ntar, ini bisa CTRS nggak? Oh, bisa. Nah, untuk contohnya itu penggunaan yang ada di aplikasi SMK. Nih, jadi ini. Nih, jadi yang seperti ini, HK teknik komputer jaringan tingkat 12, ada Deo teknik komputer jaringan tingkat 11, dan ada Arif teknik komputer tingkat 12 nih yang seperti ini ya. Jadi ini tuh yang ini nih diambilnya tuh dari sini. Contoh penggunaan dari konstruktor itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya itu ini diberi nama yang namanya itu mutator. Nih yang kayak gini ya. Ini dari public void sampai di tingkat ini namanya itu mutator. Nah, ini nih mutator. Jadi, metode ini memungkinkan perubahan data setelah objek dibuat. Misalnya, saya ingin set nama nih kayak gini. Void, maksudnya tuh void ini karena metode ini tidak mengembalikan nilai. Digunakan untuk mengubah data dari luar kelas, tapi tetap aman dan terkontrol. Jadi untuk mutator lainnya yang itu maksudnya tuh kayak jurusan ini, set jurusan, string jurusan, tis jurusan, eh ya sama dengan jurusan yang ini ya. Untuk mutator lainnya. Jadi ini tuh untuk apa perubahan data misalnya nih kayak gini nih. Tapi setelah apa selesai menjelaskan ini saya akan contohkan ya. Mungkin kalau saya jelaskan langsung mungkin agak bingin ya. Oke, ini saya akan langsung saja. Nih yang kemudian ada yang namanya ini tuh asesor. Oh ya, lupa. Mutator ini tuh kalau apa bahasanya itu namanya ini tuh setter. Nah, kalau ini baru getter. Lah, kok jadi 9? Nah, ini setter, ini getter. Nah, di bagian asesor ini, metode ini menggunakan eh metode ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut. Nih dari ini ya. Jadi, tipe datanya sesuai dengan atribut yang diambil. Maksudnya tuh yang data yang diambil tuh nih yang ini string sama int atau integer ini. Jadi menggunakan metode ini lebih baik daripada akses langsung
karena bisa kita tambahkan validasi jika diperlukan. Nih getter lainnya ini ada string jurusan, string get jurusan, return jurusan, public in atau integer, get tingkat, return tingkat. Nih yang kayak gini ya. Nah, kalau ini tuh ini namanya metode tampilkan data. Ya, yang ini ya nih. Jadi metode ini tuh menampilkan data lengkap siswanya. Ini menggunakan metode getter. Nih, metode ini salah. Nih, metode ini ya. Ini menggunakan metode getter untuk mengambil nilai-nilai, bukan langsung mengakses variabel. Jadi ini tuh apa ya? Kalau bahasanya tuh ini konsisten dengan prinsip OOP, atau maksudnya itu OOP itu adalah apa lagi? Object oriented programming ya kalau nggak salah OOP itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk tampilkan data ini ya. Sebenarnya ini bebas-bebas aja, kan mau ubah kayak gimana pun juga nggak akan ngaruh ya. Kalau mau nulis apa aja ya silakan aja. Nah, tadi aku CTRS dulu. Oke, kita lanjut ke aplikasi SMK Java. Jadi ini tuh aplikasi Java ini, metode ini itu adalah titik awal eksekusi programming Java. Main ini ya, nih main ini. Jadi disinilah objek-objek yang dibuat dan metode dijalankan. Nah, seperti ini. Ada siswa 1, siswa 2, siswa 3 nih kayak gini. Jadi ini tuh membuat objek baru itu menggunakan objek siswa 1 nih, yang ini. Ini ada siswa 2, siswa 3 dan ini tuh objek. Jadi konstruktor akan dipanggil secara otomatis di sini. Kemudian menampilkan data nih ya, menampilkan data siswa 1 tampilkan data. Sorry, siswa 3 tampilkan data. Nah, ini tuh menampilkan semua informasi dari objek siswa 3. Maksudnya nih kalau di sini kan mau ganti apa? Mau ganti ini kan nama dan juga ganti tingkat nih. Di sini set namanya siswa 3, set nama Khairil. Nah, ini Arif ini otomatis terganti sama Khairil. Nah, kemudian siswa 3 set tingkat 11. Nah, yang 12 ini akan berganti jadi 11. Jadi ini tuh memodifikasi objek, menunjukkan bahwa data dapat diubah menggunakan setter. Lalu ditampilkan lagi untuk melihat perubahan. Nah, jadi gitu. Tujuannya ini tuh untuk merubah nilai yang ada di siswa 3 atau merubah data nih ya. Nah, terus siswa 3 tuh tampilkan data, itu akan menampilkan data yang sudah diubah. Jadi kalau ini sudah di set, jadi siswa 3 tampilkan data, ini akan langsung terubah otomatis. Nah, kenapa saya pisahkan kenapa dipisah dua kelas ini? Jadi untuk modularitas, kelas siswa SMK bisa digunakan oleh banyak program lainnya. Jadi gitu. Jadi kemudian keterbacaan program jadi lebih rapi dan lebih jelas tanggung jawabnya. Jadi kalau ini menampilkan apa datanya yang ini. Nah, kalau ini tuh menampilkan codingannya gitu. Menampilkan programnya. Jadi kalau saya kasih ke siapa-siapa ini masih bisa digunakan. Jadi yang tinggal diedit tuh hanya ininya saja. Dan kemudian itu masalah reusability. Ya enggak sih, lupa saya. Jadi itu tuh jika suatu saat kita butuh program lain yang berisi data siswa nih, siswa SMK ini, kita bisa langsung pakai gitu. Nah, ini sebenarnya tuh bebas aja, lo mau kayak gimana pun juga nggak apa-apa, asal ininya tuh ada. Nah, ini akan saya jalankan. Ini sudah di save belum? Nah, ini sudah di save. Oke, mari kita jalankan.
Oke, ini dia ya. Mari kita lihat. Wait a minute. Kenapa yang ditampilkan tuh cuma ini? Apakah ada yang salah? Kenapa yang ditampilkan cuma ini ya? Entah, coba saya lihat. Oh ya teman-teman, aku baru sadar. Kalau ada saja lu. Nah, ininya belum ada guys. Sorry, kelupaan. Pantas apa yang muncul tuh cuma Khairilnya doang. Ternyata ininya belum ada. Nah, jadi seperti ini. Ternyata tampilkan datanya belum ada. Pantas yang muncul tuh cuma ini doang. Oke. Ya sudah saya save dan kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada nama jurusan, ada tingkat 12 nih kayak gini ya. Deo, Arif, dan kalau misalnya ingin mengubah data, di sini ada tulisan setelah data diubah. Nih yang ini ya. Ini setelah data diubah. Nah, jadi berubahnya tuh kayak gini. Jadi di sini tuh ada Arif. Nih Arif ini ya. Dan berubah jadi Khairil. Dan tingkatnya itu yang awalnya 12 jadi 11. Jadi turun kelas. Nih ya, nih berubah dia. Nah, kalau misalnya ingin merubah, kita bisa nambahkan siswa 3. Nah, ini set jurusan. Allahu Akbar. Nah, nah set jurusan ini terserah mau apa? Mau public speaking. Nah, ini jangan lupa kita CTRLS dan kemudian kita run. Nah, ini otomatis berubah ya. Nah, ini otomatis berubah. Ini ada siswa set jurusan public speaking. Nah, jadi untuk jurusannya itu berubah nih. Dan sudah berubah ya nih ya. Oke. Mungkin untuk coding Java-nya sampai di sini terlebih dahulu ya. Karena tugas saya tuh cuma menjelaskan konstruktor, mutator, dan asesor ini ya. Nah, mungkin kalian bisa ikuti codingnya ini dan juga ininya juga. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Soalnya kita sudah selesai juga ya untuk membuat codingannya. Ya, terima kasih telah menonton.